Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Nikensus dari kelas MPDR Pendidikan Dasar akan menyampaikan diskusi terkait integrasi TIK dalam pembelajaran di jenjang pendidikan dasar. Khususnya mata pelajaran yang saya ampu yaitu pendidikan bahasa Inggris. Lalu, hal apa saja yang menjadi latar belakang terkait pengintegrasian TIK dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu TIK, kita tak ketahui bersama bahwa telah membawa perubahan ke dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Lalu yang kedua, pembelajaran saat ini menuntut pendekatan yang ke arah digital, interaktif, serta kolaboratif. Pada pembelajaran bahasa Inggris diperlukan inovasi agar siswa aktif, kreatif, dan komunikatif. Lalu, apa saja peran kita sebagai guru dalam pengintegrasian TIK di dalam pembelajaran? Yang pertama, guru harus bisa menjadi seorang fasilitator pembelajaran. Artinya, guru harus bisa menyediakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Lalu yang kedua, guru harus bisa menjadi inovator dan kreator konten. Guru pun dituntut untuk selalu kreatif dan inovasi dalam menciptakan konten-konten pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan dan tetap memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, guru itu mempunyai peran sebagai motivator dan pembimbing literasi digital. Ini sangat perlu dilakukan oleh seorang guru karena kita harus memastikan bahwa murid atau siswa harus tetap punya semangat dalam pembelajaran dan mampu mengarahkan murid atau siswa dalam memanfaatkan teknologi agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Selanjutnya, langkah-langkah konkret apa saja sih yang sudah saya lakukan dalam pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bahasa Inggris? Yang pertama yaitu memanfaatkan platform interaktif. Saya selalu melakukan tes akhir dalam setiap pembelajaran atau melakukan sumatif formatif dengan menggunakan berbagai macam aplikasi interaktif seperti Wayground, Kahoot, Wordwall, dan lain-lain. Selanjutnya, saya juga terbiasa membuat video atau memanfaatkan media visual yang mendukung pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Lalu, terbiasa melakukan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan project based learning digital. Contohnya yang baru saja kami lakukan bersama adalah how to make something dengan menggunakan procedure text. Bagaimana siswa atau murid diberikan tugas untuk membuat proyek terkait dengan apa yang ingin mereka buat dan menjelaskan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dan langkah-langkahnya. Dan tentunya menyajikannya baik itu dalam bentuk poster ataupun praktek langsung ataupun menggunakan video. Lalu yang keempat, memanfaatkan AI tool edukatif. Kemarin juga pernah digunakan pada saat membuat poster terkait biografi famous person, anak-anak diajak atau dilatih untuk menggunakan ChatGPT dengan prompt yang seperti kita ketahui bahwa mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran tentu memberikan beberapa dampak positif. Apa saja sih dampak positif dari pengintegrasian TIK dalam pembelajaran? Yang pertama tentu terkait dengan motivasi belajar siswa semakin meningkat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa siswa-siswa kita ini adalah generasi yang hadir atau lahir ke dunia berdampingan atau di saat teknologi sudah canggih sehingga hal ini sudah akrab dengan mereka. Jadi, tidak lagi bersifat konvensional, anak-anak semakin termotivasi untuk belajar. Karena belajar atau memanfaatkan apa yang sudah mereka ketahui. Kedua, keterampilan bahasa semakin baik ya karena ada berbagai macam aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk melatih kemampuan berbahasa siswa-siswi kita. Yang ketiga, kolaborasi lebih aktif. Kenapa? Melalui pembelajaran project based learning digital, anak-anak bisa bekerja sama, mencari ide, menyelesaikan masalah, lalu berkolaborasi menghasilkan project digital yang baik
dan berkualitas. Nah, pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna karena sudah pasti dengan memanfaatkan digital yang seperti saya sampaikan di awal bahwa sesuatu yang dekat dengan mereka itu akan berkesan dan related atau terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari yang memang dekat dengan teknologi tanpa menghilangkan makna atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri buat kehidupan mereka. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan digital. Yang pertama, kesiapan guru dan siswa. Karena sekolah saya juga salah satu sekolah inklusi, tidak semua siswa itu mampu atau menguasai teknologi, sehingga membutuhkan pendampingan khusus buat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, manajemen waktu. Kadangkala karena ini sesuatu yang mengasihkan ketika guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, waktu itu kadang-kadang terlewat sehingga dari rencana pembelajaran yang sudah dirancang kadang-kadang overtime. Lalu yang ketiga, distraksi digital. Karena adanya kebebasan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran tanpa pengawasan yang tepat, kadangkala siswa memanfaatkan teknologi untuk mencari sesuatu di luar pembelajaran pada hari. Lalu, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya distraksi? Yang pertama, melakukan blended learning. Nah, ini bisa dilakukan ya, Bapak Ibu, dengan menggabungkan pemanfaatan digital dan daring gitu. Atau juga bisa melakukan kerjasama antar siswa yang tipikal dengan siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga sama-sama, eee, melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan digital. Atau bisa juga siswa yang berkebutuhan khusus diberikan sarana yang sifatnya adalah offline atau tidak online atau tidak menggunakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi atau digital. Yang kedua, media offline interaktif. Nah, bisa juga guru merancang pembelajaran yang sifatnya offline. Walaupun dengan menggunakan teknologi, tapi yang ditampilkan ke siswa tidak bersifat interaktif atau langsung, tetapi secara offline. Yang ketiga, harus ada kesepakatan kelas atau aturan dalam pemanfaatan gadget di kelas. Kapan boleh digunakan dan kapan harus dikembalikan dan untuk apa penggunaannya. Ini harus disepakatin bersama. Dari semua penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, satu hal yang bisa kita sepakati bersama adalah teknologi will never replace great teachers, but technology in the hands of great teacher is transformational. Teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan membawa perubahan. Demikianlah penjelasan saya terkait diskusi 4 tentang integrasi TIK dalam pembelajaran di pendidikan dasar pada studi komparatif di kelas Magister Pendidikan Dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.